orang yang saya sertai itu kemarin mengaku mengetahui tentang kasus itu. Sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia disuruh oleh sekelompok orang. Oh, disuruh? Iya. Sebelum saya mengkoreksi siapa yang nyuruh dia, kita akan tanya lebih dalam dulu. Kamu berani diajak sumpah di sini kalau orang yang kamu sertai itu bukan pembunuhnya? Iya. Berani? Berani. Berani ya, bersaksi ya. Kalau itu bukanlah pembunuh yang sesungguhnya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk semua pemirsa dimanapun berada, para subscriber dan para netizen di seluruh dunia yang kami cintai tentunya. Dan kami doakan semoga semuanya para netizen, pemerhati, beserta para subscriber channel Insan Praja mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kali ini kita hadir lagi dan saya ditemani oleh sang mediator, ada Ustadz Denny dari Ngawi, Jawa Timur. Dan selamat bergabung bagi para warga Ngawi tentunya dan sekitarnya. Salam kenal oleh Ustadz Denny ini, masih muda. Dan alhamdulillah untuk tema kita kali ini akan mengungkap tentang kasus Vina kembali. Dan alhamdulillah kabar bagus untuk saudara Peggy Setiawan, yang mana saudara Peggy Setiawan tersebut yang sempat tertangkap oleh para penyidik itu sekarang mendapat keadilan dan dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, seperti itu. Dan kali ini kita akan coba untuk menuju ini yang lagi ramai adalah sosok Aib. Sosok Aib yang memberikan saksi bahwa dia mengetahui pasca kejadian pembunuhan atau pemerkosaan Vina dan Egi tersebut. Kabarnya Aib sebelumnya mengetahui dan menyaksikan jarak 100 meter apa berapa, Ustaz? Ya, 100 meter. Ya, 100 meter. Bahkan melihat sosok wajah Peggy Setiawan yang saat ini bebas dan melihat motornya. Ini kan tentu menjadi saksi yang apa? Kalau sudah Peggy bebas berarti kesaksian Aib adalah palsu. Dan apa maunya si Aib kita akan interogasi di konten kami kali ini. Ikuti terus, jangan di skip supaya kita tidak gagal paham, dan semoga kita diberikan kepahaman untuk mengambil hikmah-hikmah positif dari apa yang kami berikan dalam konten Insan Praja ini. Dan mungkin yang ingin datang ke Padepokan Insan Praja silahkan, mungkin ingin konsultasi mengenai masalahnya, mengenai problematikanya tentang penyakit-penyakit yang diderita, monggo kami buka setiap hari. Dan kami himbau untuk hati-hati kepada seseorang ataupun oknum-oknum yang mengatasnamakan Insan Praja, yang meminta-minta tentang biaya, menarik biaya tentang pengobatan di sini. Sebab pengobatan di sini itu bebas, silahkan datang langsung. Mau sedekah monggo, tidak juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi Insan Praja tidak pernah menarif sepeser pun. Harus diingat ya, untuk hati-hati saudaraku semuanya. Mungkin sudah siap Ustadz Denny, atau mungkin ingin disampaikan lagi bagi warga Ngawi tentunya. Ya, mungkin cukup dulu. Oke, siap. Semoga saja ini semoga selalu sehat semuanya. Amin. Ya, mungkin bisa untuk kita lanjut aja ini. Siap. Untuk menguak dari sisi gaib dari apa yang terjadi di balik semua ini tadi, tentang sosok si Aib itu tadi. Iya, betul sekali. Ya, mungkin. Tolong Mas kameramen, saya pinjam HP-nya untuk
mengcross check fotonya dari saksi tersebut. Karena kalau nggak pakai foto kan nanti nama tersebut kan banyak orang ya, jadi takutnya keliru. Malah nanti bisa-bisa malah jadi salah sasaran. Salah tangkap iya, lagi. salah tangkap lagi nanti. Jatuhnya itu Mas, nanti kalau nggak ada fotonya, nggak ada buktinya kan jatuhnya kita salah tangkap korin lagi. Kan repot. Nggak salah tapi diinterogasi kan, apalagi sampai diajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Protek tubuh mediator. Hanya yang saya tarik dan saya masukkan yang boleh masuk menempati jasad mediator di hadapan saya ini. Selain yang saya tarik dan saya masukkan maka langsung lempar keluar dari jasad Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil jin korin dalam foto ini, yang menyertai foto ini, jin korin yang menyertai foto ini. Dengan jin korin tarik ke tangan saya ini, tembus benteng-bentengnya hancur, lapisan-lapisan yang membentenginya hancur lebur. Saya minta jin korin yang menyertai foto orangnya dalam HP ini, tarik salah satunya, tembus. Masuk. Sinkron nih, 100% sinkron, langsung sinkron dengan mudah masuk dalam tubuh mediator. Nah, sinkron langsung masuk 100% dalam tubuh mediator. Allah. Terkonek peta suaranya, bisa mengerti apa yang saya tanyakan, apa yang saya bicarakan, bisa paham betul. Ilmu bahasa seluruh dunia masuk. Allah. Ini siapa yang hadir? Kamu siapa? Saya bangsa jin. Bangsa jin. Dari mana kamu? Jin sosok apa? Pendamping manusia. Kamu yang menyertai orang ini bukan? Iya. Iya. Kenapa saya bisa keluar dari dalam tubuhnya? Ya bisa, itu kan atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bagi Allah itu tak ada yang mustahil. Mungkin kalau bagi akal logika manusia biasa, ya nggak akan bisa menjangkau kekuasaannya Allah kalau apapun terjadi atas kehendaknya.
Manusia pun walaupun memiliki ilmu tinggi pun nggak akan bisa menggapai kekuasaannya. Paham nggak? Iya. Lalu kenapa saya dimasukkan ke dalam jasad ini? Iya. Saya ingin dialog denganmu. Kamu kan yang menyertai orang ini yang difoto ini. Ya. Iya. Ya, tak pastikan ini. Kalau dia berbohong, penyusup yang ngaku-ngaku ataupun kodamnya ataupun yang lain-lain, langsung keluarkan dari jasad ini. Saya ingin bertanya kepadamu, kamu betul, kamu orang mana? Kamu yang menyertai orang mana? Iya, orang itu. Orang mana? Itu sekarang ada di mana sekarang? Sekarang ada di mana? Saya tak tahu tempat, tapi yang jelas dari tempat yang biasanya itu jauh. Oh gitu. Kamu tenang, nggak akan saya sakiti kamu. Saya cuma takut saja bagaimana saya kembali. Ya nanti ya dikembalikan. Nah di situ hanya saya yang bisa mengeluarkan dari jasad ini. Kamu tidak akan bisa keluar sendiri, terkunci itu. Allah. Berarti kamu tahu tentang semuanya tentang orang yang kamu sertai itu. Ya tahu. Tahu. Kamu siap jujur dengan saya ya? Siap jujur semuanya dengan saya ya? Kamu ini siapa? Ya saya orang Jawa Timur. Ya, kamu harus siap jujur ketika saya tanyakan ya. Jujur apa adanya. Bagaimana? Jujur ya? Ya. Siap jujur? Ya? Ya. Ya. Nih. Itu tak berikan stempel dari guru saya. Stempelnya ada di dadanya itu. Di sebelah kanan. Nah, itu aktif selama saya tanya nanti. Ketika dia otomatis berbohong, nggak jujur, tubuhnya langsung kesakitan. Stempelnya itu aktif. Allah wujud. Nah, sekarang saya tanya, kamu tahu tentang kasus Vina yang ada di Cirebon yang tahun 2016 enggak? Tahu. Tahu. Kamu tahu betul? Tidak. Terus apakah kamu tahu kenal dengan Vina ataupun Eki? Juga tidak. Tidak kenal berarti ya. Otomatis itu ya diprotek. Udah aktif di dadamu sebelah kanan. Berarti tidak kenal. Berarti lah kamu tahu kasus Vina itu dari mana? Orang yang kamu sertai itu tahu kasus Vina dari mana? Memang orang yang saya sertai itu kemarin mengaku mengetahui tentang kasus itu. Sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia disuruh
oleh sekelompok orang. Oh, disuruh. Iya. Sebelum saya mengkoreksi siapa yang nyuruh dia, kita akan tanya lebih dalam dulu. Oh, berarti orang yang kamu sertai itu disuruh untuk mengaku-ngaku tahu tentang kasus itu. Iya. Dibayar nggak? Dikasih uang maksud saya. Dijanjikan. Dijanjikan. Tapi sudah ada uang masuk nggak? Dijanjikan untuk diselamatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sudah ada uang masuk ke dia nggak? Ya ada. Ada. Baik. Berarti sesungguhnya orang yang kamu sertai itu tidak mengetahui ya? Ya. Tidak mengetahui. Hanya disuruh untuk menjadi orang yang tahu seperti itu. Iya, seolah-olah menjadi saksi atas kejadian itu. Lah, orang yang kamu sertai itu kenal nggak dengan Peggy Setiawan yang kemarin ditangkap itu? Juga tidak tahu. Tidak tahu. Nggak kenal. Orangnya ini loh. Nggak kenal. Tidak kenal. Ya. Lalu sekarang kan kamu kan yang menyertai orang itu, ya. Berarti tahulah semuanya apa yang ada dalam orang itu, ya. Pasti tahu. Iya tahu. Tahu. Oke. Kenapa orang yang kamu sertai itu seolah-olah menyudutkan Peggy Setiawan ini? Sesungguhnya Peggy Setiawan ini adalah sosok pembunuh Vina yang sesungguhnya. Bahkan dia mengaku mengetahuinya di lokasi kejadian itu. Apa alasannya itu sebenarnya? Coba kami ingin tahu aja. Ya kan dia kan disuruh oleh sekelompok orang untuk mengakui seolah-olah dia itu tahu kejadiannya itu. Iya. Dan itu untuk tahu rencana yang di luar yang dilakukan oleh sekelompok itu, yang jelas dia itu tidak tahu masalah itu. Itu apakah orang yang kamu sertai itu kenal dengan kelompok yang nyuruh itu? Ya kenal. Kenal? Iya kenal. Ya. Ya sekelompok anggota dari orang-orang yang mempunyai tugas sebenarnya. Seperti itu. Ya sebenarnya keterangan yang diucapkan itu tidak benar. Yang diucapkan yang kamu sertai itu tidak benar. Iya. Ya jelas sudah terbukti ya sekarang. Itu kalau yang kamu ketahui rencana kelompok itu nyuruh orang yang kamu sertai itu sedikit, rencananya apa sebenarnya? Tolong kamu jadi tahu itu. Tak kasih tahu ini, jadi tahu. Allah. Untuk mengkambing hitamkan orang yang disebut, yang dimaksud tadi. Orang yang itu kamu tunjukkan tadi. Dikambing hitamkan seolah-olah dia yang melakukan. Oh gitu. Kenapa kok harus dikambing hitamkan? Iya, karena sekelompok anggota itu sebenarnya juga takut atas semua perbuatan itu. Tidak ingin terkuak semuanya. Memangnya ada apa di dalamnya? Iya, semua kan banyak tipuannya di dalam itu.
yang dilakukan tidak benar. Lah, kamu kan sudah orang yang kamu sertai itu kan sudah nuduh Peggy Setiawan sebagai pelakunya dulu, bahkan bersaksi ya, menjadi saksi mengetahuinya. Terus melihat Peggy Setiawan sekarang bebas, perasaan orang yang kamu sertai itu bagaimana? Ya ketakutan. Tetapi anggota itu semuanya kan akan menjamin katanya. Udah dijamin nggak? Ya sekarang ada rencana untuk dilarikan. Seperti itu. Ini terus kamu tahu nggak, para netizen itu menuduh orang yang kamu sertai itu adalah pembunuh yang sesungguhnya. Bukan pelakunya. Bukan. Itu hanya orang saja yang seolah-olah dibuat menjadi saksi. Kamu berani diajak sumpah di sini kalau orang yang kamu sertai itu bukan pembunuhnya? Ya. Berani? Berani. Berani ya, bersaksi ya. Kalau itu bukanlah pembunuh yang sesungguhnya. Ya. Ya. Oke. Ya. Ini saya hanya istilahnya apa ya, menggertak dia seakan-akan mengajak sumpah, padahal sumpah serapah itu kan tidak boleh. Ini kan sudah aktif dalam dada kanannya itu proteknya, kalau dia bohong berarti dia akan hancur lebur kesakitan. Nyatanya tidak, berarti itu sebenarnya bukan pembunuhnya, tapi hanyalah orang yang dimanfaatkan. Iya. Ya. Tapi nanti juga hal itu juga orang yang kamu sertai kan harus bertanggung jawab itu. Iya, mestinya. Bagaimana jika nanti pihak dari kepolisian tersendiri nanti yang menangkap, menginterogasi? Lalu apa nanti langkah selanjutnya? Saya belum tahu betul apa yang terjadi di hari besok. Tapi yang jelas itu ada sekelompok anggota. Tapi kamu nggak ikut ketika pembunuhan itu, nggak di situ kan? Nggak ada di situ kan? Nggak ikut membunuh itu kan? Sekelompok pembunuh itu kan? Iya. Benar. Tak tahu sama sekali. Pasti kan proteknya lebih besar, lebih kuat. Kalau dia buang langsung sakiti tubuhnya itu. Lebih kuat lagi, lebih sakit lagi kalau dia buang. Hampir tidak bisa ditahan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Sallallahu. Ya Allah, saya minta tunjukkan keadilan yang sesungguhnya, hadir wujud Allah. Kalau dia bersalah sekarang juga adili Allah.
Yang kamu ketahui, para kelompok itu memberi uang kepada orang yang kamu sertai itu jumlahnya berapa? Masih puluhan juta. Tetapi kan dijanjikan akan kalau kasus ini bisa selesai dan apa yang dikatakan oleh yang saya dampingi itu benar, akan ditambahi lagi. Seperti itu. Iya. Baik. Itu langkah-langkah dari tim penyidik sebenarnya. Baik. Sekarang kamu berada di mana sekarang? Orang yang kamu sertai itu ada di mana? Masih di tempat kelahirannya apa sudah jauh dari? Jauh. Jauh. Iya. Dia lari apa bagaimana? Dilarikan. Dilarikan? Iya. Siapa yang melarikan? Kelompok tadi? Iya. Baik, baik. Ya. Oh, ya sudah kalau begitu biar nanti. Soalnya takut apabila nanti untuk ditangkap itu akan menjadi keterangannya lebih fatal lagi untuk tim-tim anggota tadi. Oh begitu. Itu urusannya mereka ya, yang nanti berhak untuk menangkap, dan saya kan hanya ingin tahu sekilas saja, nggak terlalu dalam nanti, soalnya dari kesaksian gaib kan. Ya silakan kamu boleh kembali, tak kembalikan. Hah? Iya. Kamu nanti pesan saya ya jangan lari, dibongkar itu semuanya ya, siapapun kedok-kedoknya kamu pasti tahu ya. Silakan keluar dari jasad ini. Allah. Kembali semua efek-efek yang ada dalam mediator itu bersih. Allah. Bersihkan. Nah, normal lagi. Ya, apapun yang terjadi, mudah-mudahan Allah memberikan keadilan. Amin. Untuk membongkar siapa yang salah ya kan salah, sebab keadilan di Nusantara kita ini tidak lama lagi akan ditegakkan oleh sang pemimpin akhir zaman. Jadinya ya siapapun kedok-kedok yang menjadi kedok itu nanti mau nggak mau pasti akan terbongkar seperti itu. Jadi ya walaupun bersembunyi dimanapun, menyembunyikan sesuatu apapun, kalau Allah membongkarnya karena Allah Maha mengetahui, pasti akan terbongkar juga melalui hamba-hambanya. Terima kasih, sekian. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Denny. Ya, terima kasih. Kita kembalikan semuanya kepada Allah, kebenaran hanya miliknya, dan semoga kita bisa menambah kadar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Insan Praja mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.